Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama, hari ini Bangga Berbahasa. Masih bersama Dani dan juga Seza, Duta Bahasa Provinsi Bengkulu. Tadi kita sudah sempat singgung ya di awal ya mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia. Ini sebenarnya seperti apa sih Dani? Kenapa nih harus terjadi internasionalisasi bahasa Indonesia ini? Baik, sebelumnya sudah disinggung bahwa penginternalisasi bahasa Indonesia merupakan salah satu program utama dari Badan Bahasa. Enggak cuma kantor bahasa, tapi Badan Bahasa. Nah, penginternalisasi bahasa Indonesia ini terjadi karena inginnya terjadi pemakaian bahasa Indonesia di luar. Gini Kak, kita nih sering nih mau ke luar negeri nih, ataupun beasiswa ke luar negeri. Misalnya ke Jepang, ataupun ke Amerika, ataupun British London, itu kita diwajibkan untuk mengikuti tes TOEFL, IELTS, ataupun tes bahasa Jepang. Nah, namun jika orang luar ingin ke Indonesia, malah kita yang harus bisa bahasa mereka. Mereka tidak wajib untuk menggunakan bahasa kita. Nah, itulah terciptanya BIPA, salah satu program yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Nah, tercipta juga UKBI ini. UKBI ini tadi sudah disebutkan Seza tadi bahwa ini seperti TOEFL ataupun IELTS, tapi bagi bahasa Indonesia nih Kak. Jadi untuk penerima beasiswa ataupun orang-orang ataupun masyarakat yang ingin bermigrasi ataupun kerja di Indonesia harus mengikuti tes UKBI ini Kak. Jadi kita nggak ketinggalan nih. Juga ada berita baiknya, bahasa Indonesia kembali menjadi bahasa sidang ataupun bahasa yang digunakan dalam sidang UNESCO. Wah, ini baru diresmikan beberapa waktu yang lalu ya, pada bulan November tahun lalu. Jadi kita harus bangga bahasa. Bangga di Indonesia sudah menjadi bahasa sidang UNESCO loh. Berarti kalau untuk UKBI tadi ya, berarti kalau seperti itu orang luar negeri yang mau masuk Indonesia harus tes ini dulu dong? Iya dong, nggak cuma kita yang harus tes bahasa mereka. Belajar bahasa mereka juga harus bisa dong belajar bahasa. Apakah ada minimal skornya nih? Ini pakai skor juga nggak UKBI? Iya, pakai. Ada tingkatannya? Ada tingkatannya. Yang pertama dari Semenjana, lalu juga Madya, dari Madya lalu unggul, sangat unggul, dan istimewa. Jadi untuk pekerja itu Madya sudah cukup. Untuk pekerja yang mau bekerja di Indonesia itu Madya sudah cukup. Tapi untuk mahasiswa yang ingin berkuliah itu perlu minimal unggul untuk tingkatannya. Jadi UKBI ini salah satu tolak ukur bagi kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur asing yang mau ke Indonesia. Jadi bukan cuma kita yang belajar bahasa mereka, saat mereka mau datang ke Indonesia, mereka juga harus bisa berbahasa Indonesia dong. Tetapi kalau mungkin ya kalau kita mau tes TOEFL, IELTS itu kan ada semacam sekolahnya gitu ya, ada les khusus. Kalau untuk bahasa Indonesia sendiri ini ada nggak sih bagi penutur luar negeri yang mau belajar bahasa Indonesia, atau mungkin nih dari penutur daerah asli kan udah nggak bisa bahasa Indonesia, itu ada nggak sih sekolahnya atau kelas khusus nih? Biasanya itu adalah program dari BIPA. BIPA. Jadi ada BIPA itu ada pengajar nih, seperti yang kami ikuti kemarin ya Zah, bimbingan teknis pengajaran BIPA berbasiskan daerah lokal. Ini kepanjangannya apa BIPA nih? BIPA ini adalah bahasa asing bagi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi ada tutor ataupun pengajar dari BIPA yang akan dikerahkan keluar gitu Kak. Biasanya untuk penerima beasiswa ataupun yang lain-lain, mereka akan mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Misalnya dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Namun untuk pengajar BIPA sendiri tentunya banyak tantangan ya, Seza semua Kak. Karena mengajar bahasa bukan bahasa hanya Indonesia, gunakan bahasa mereka. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri. Itu apakah hanya boleh dipelajari mungkin bagi penutur asing luar negeri atau dari penutur-penutur daerah asli Indonesia tapi itu nggak bisa bahasa Indonesia nih? Iya, enggak. Salah satu dari Profesor Arono ya yang mengajar di Universitas Bengkulu, dia juga salah satu pengajar BIPA.
mereka mengajarkan bahasa Indonesia itu sendiri bukan hanya untuk penutur asing yang mau belajar bahasa Indonesia, tapi juga penutur Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Jadi siswanya atau peserta dari pengajaran BIPA itu bukan hanya dari luar negeri, tapi siapapun yang berniat dan ingin belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu penutur asing maupun penutur Indonesia sendiri yang belum bisa berbahasa Indonesia yang baik dengan benar, seperti itu. Ini kalau ngomong masalah bahasa Indonesia, ini pemirsa juga mau nih belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Oh, iya. Tapi masih belum tahu ini cara meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar tuh gimana sih? Iya, bahasa yang baik dan benar itu bukan bahasa yang sesuai dengan KBBI ya, karena terlalu kaku. Karena sebagai berkomunikasi kita perlu targetnya itu memahami apa yang kita ucapkan. Jadi berbahasa yang baik dan benar adalah berbahasa sesuai kondisi dan konteksnya. Jika kita saat ini dalam kondisi formal, kita juga harus berbicara dengan formal. Iya, jika kita dengan teman, kita juga perlu sesuai dengan konteks yang kita komunikasikan gitu. Ini kalau duta bahasa ini katanya ada jargon ya. Apa sih jargonnya, Dani? Untuk jargonnya itu Trigatra Bangun Bahasa. Itu apa nih? Untuk jargon untuk kantor bahasa dan juga duta bahasa. Itu isinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Namun untuk duta bahasa sendiri, untuk duta bahasa Bengkulu intinya, itu ada jargon juga. Itu duta bahasa Provinsi Bengkulu, Kita Mudo, Padek Bebaso, Salam Literasi. Kita Mudo, Padek Bebaso, Salam Literasi. Ini tentunya menjadi hal yang sangat harus perhatikan ya. Iya. Apalagi tadi mungkin di bahasa Indonesia udah banyak mungkin tahu yang mudah diakses. Tapi kalau untuk bahasa daerah ini masih banyak kesulitan akses tadi, mungkin keterbatasannya para penutur aslinya tadi. Tapi bagaimana sih peran dari bahasa daerah ini untuk memperkuat identitas budaya kita? Iya. Mungkin Seza. Untuk bahasa daerah sendiri, kan, selain program-program yang telah dilakukan oleh kantor bahasa dalam revitalisasi bahasa daerah, itu juga mereka membuat ya beberapa kamus dalam bahasa daerah yang bisa teman-teman akses juga di laman kantor bahasa Bengkulu gitu. Dan bisa teman-teman cari di Google nanti kantor bahasa Bengkulu. Di situ teman-teman bisa mengakses kamus berbahasa daerah. Ada 3 kamus ya yang sudah diciptakan oleh kantor bahasa, oleh KKLP Kamusan dan Peristilahan, yaitu Kamus Dwi Bahasa Enggano, Kamus Dwi Bahasa Bengkulu, dan Kamus Dwi Bahasa Dialek Serawai. Jadi untuk teman-teman yang bahasa daerah yang mau mengakses apa sih bahasa Serawainya rambut misal, bisa dicek di sana gitu. Sistemnya kayak Google Translate kah atau memang kita mencari secara satu persatu nih kayak buku nih? Dia sistemnya seperti kamus tapi daring seperti itu. Jadi bisa teman-teman ketik apa yang teman-teman mau cari di sana, nanti akan. Tadi websitenya apa tadi websitenya? Kantor Bahasa Bengkulu. Kantor Bahasa Bengkulu. Nah, jadi pemirsa kalau mau belajar bahasa daerah Bengkulu itu bisa banget ya di laman Kantor Bahasa Bengkulu. Bisa diakses secara langsung. Nah, kita akan ngobrol lagi bersama Duta Bahasa Provinsi Bengkulu setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.